Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prima Al-Ghifari, praktikan dari Praktikum Mikroprosesor Mikrokontroller tahun 2024 dengan NIM 211105934. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pendahuluan dari modul ketiga, yaitu pada percobaan ketiga dan kondisi ketiga. Nah, untuk percobaan ini sendiri ini menggunakan tipe komunikasi dari I2C atau Inter Integrated Circuit, di mana untuk I2C itu merupakan sebuah komunikasi serial data yang menggunakan yang merupakan sinkron, tipenya adalah sinkronus atau bergantung pada clocknya sendiri. Nah, untuk I2C itu adalah salah satu yang spesial dari komunikasi yang lain. Uh, Maksudnya itu dia dapat melakukan multi master dan juga multi slave. Jadi ini sebagai contohnya melakukan satu master dan juga satu slave. Nah, tapi pada I2C sendiri itu tipenya adalah half duplex. Jadi antara master dan slave dapat berkomunikasi itu ya secara berganti-gantian, tidak dapat melakukan komunikasi secara bersamaan. Namun apa keunggulan dari I2C sendiri itu sehingga banyak digunakan oleh perangkat elektronik pada umumnya, yaitu komunikasi I2C itu sangat akurat dalam melakukan pengiriman data, di mana saat master mengirimkan data ke slave, itu slave akan menerima data seperti yang dikirim oleh master. Bagaimana caranya? Jadi pada master itu akan melakukan pemilihan alamat terlebih dahulu dari master. Alamat ini adalah alamat slave. Jadi saat mereka, misal alamat yang diambil adalah 5 oleh master, maka slave yang diambil adalah slave yang beralamat 5 juga. Nah, lalu data itu akan dikirim. Berikutnya adalah melakukan yang namanya parity check melalui, ya, bisa menggunakan dengan event event parity maupun ODD parity. Nah, sebenarnya ada banyak melakukan parity checknya. Salah satunya itu dapat menggunakan parity bit. Nah, jadi data itu dapat dicek apakah benar memiliki jumlah bit 1 ataupun 0 sesuai dengan yang dikirimkan oleh masternya. Nah, sebab itulah data dalam komunikasi itu si diterima slave itu cukup akurat sesuai dengan yang diterima oleh masternya. Ngomong-ngomong soal itu sendiri, dalam melakukan pengiriman data kita menggunakan pin yang namanya SDA dan juga SCL. SCL adalah serial clock. Nah, jadi di sini data akan melakukan sinkronisasi dengan SCL-nya. Nah, lalu pengiriman data itu dapat terjadi pada SDA. Nah, untuk SDA sendiri adalah serial data. Ini sebenarnya lebih ke bentuk ke dalam bus. Jadi eh, dapat melakukan komunikasi bolak-balik atau half duplex. Oke, selanjutnya, nah, di sini kita melakukan satu master dan satu slave dengan melakukan pengontrolan dari masternya itu melalui keypad, dan data diterima oleh slave yang akan melakukan pengontrolan dari tampilan LCD. Ya, mari kita lihat dari penggunaan programnya dulu. Oke, pertama kita akan melihat dari masternya terlebih dahulu. Seperti biasa, saya menggunakan keypad, kita dapat menggunakan library keypad.h. Nah, untuk melakukan komunikasi itu sendiri, kita harus menggunakan yang namanya library include wire.h. Kenapa wire.h? Kenapa tidak I2C? Sebab I2C sendiri itu umumnya melakukan komunikasi dalam uh, secara kabel, jarang yang ada nirkabelnya, walaupun ada, cuman lebih disarankan dalam menggunakan kabel. Sebab itu nama komunikasinya library-nya adalah wire.h. Nah, ini adalah row 43 kolomnya itu untuk mengatur dari keypadnya, bla 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 bla. Terus untuk I2C sendiri itu kita harus menggunakan pertama adalah wire begin untuk memudahkan komunikasi I2C-nya. Nah, ini adalah address optional for masternya. Nah, byte X, void loop. Nah, disinilah kita di void loop untuk menentukan ke alamat mana slave yang akan kita kirimkan data melalui si master. Itu adalah di wire begin transmission. Alamatnya adalah alamat 4. Berarti data yang akan dikirim, slave yang akan dipilih adalah slave yang dengan alamatnya adalah 4. Wire write key dan wire end transmission. Oke, mari kita lihat lagi di program dari si slave.
Oke, untuk slave sendiri, karena menggunakan LCD, maka kita menggunakan Braille liquid crystal, dan seperti biasa untuk mengaktifkan fungsi dari I2C-nya kita menggunakan include wired H. Bla bla bla, ini adalah bagian dari si LCD. Nah, di sini kita harus menentukan membandingkan namanya variable receive data dengan 0. Nah, di bagian wire begin 4. Nah, berarti kita mendefinisikan sebagai si slave sebagai wire begin dengan alamatnya adalah 4 yang di nah, karena master tadi itu memilih alamatnya 4, maka si slave inilah yang akan dipilih oleh masternya. Nah, wire on shift event. Nah, register event dicek dulu bagian registernya, lalu melakukan serial begin, start serial for output. Nah, kalau sudah benar, maka akan melakukan LCD print. Nah, ini adalah berdasarkan dari data yang di input melalui keypad. Oke, saat pengecekan, nah, data diterima, wire read, serial print, receive data. Nah, seperti yang kita bilang tadi sesuai kondisi, ketika data yang diterimanya adalah 1 dan data itulah 1 sampai 9, maka nomornya itu adalah 0, bisa di clear, set cursor 0 nomor nah, untuk nah, dari kondisi kita itu adalah saat banyak ganjil, maka akan berada di kolom 1, dan saat di genap maka ada di kolom 2. Nah, ini adalah dia nomor person 2 ini untuk melakukan uh, sintaks dalam pembagian, atau kita membaginya menjadi ganjil dan juga genap. Oke, kita langsung saja. Pertama, kita upload dulu program dari masternya. Oke, master, where are you? Oke, dapat. Masukin bagian sini. Oke, lalu untuk slave-nya kita run, kita tunggu sampai selesai compilernya. Ambil bagian hex ataupun dari si Dino-nya, atau elf juga boleh. Oke, buat program file oke, dan kita running. Nah, oke, program sudah berjalan dari master ke slave, itu sudah connect. Nah, di sini sudah terlihat kita menggunakan yang namanya SDA dan SCL. Pada hari ini kita dapat pin 4 dan 5. Oke, saat kita memberi kondisi 1, 2, 3, maka pada LCD harusnya itu menampilkan dari angka 1, angka 2 maupun angka 3. Nah, sepertinya ada. Oke, kita harus mengubah cek kondisi. Oke, oke, data yang dikirimkan dari LCD. Oops. Kita coba lagi kalau akan ceklamnya. Untuk si kita ambil hexnya aja deh. Hex. Oke. Oke. Jadi melakukan komunikasinya antara master slave, saat pin ini keypad ditekan, maka dari si master akan mengirimkan data menuju slave dan menampilkan pada kolom 1 jika ganjil, dan jika genap menampilkan pada kolom 2. Nah, datanya itu akan sangat akurat sebab akan melakukan pengecekan error pada itu sih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.